Malam itu Raka sedang asik dengan laptopnya. Ia sedang membaca artikel untuk tugas sekolahnya. Ayah dan ibu juga adiknya sudah tidur duluan karena waktu sudah menunjukkan jam 10. 0 malam, Raka masih sibuk dengan tugas sekolahnya. Tidak lama berselang Raka mendengar sesuatu. Kret-kret, seperti suara meja yang bergeser. Raka bertanya-tanya dalam hatinya. Suara apa itu? Raka tak mengiraukan suara itu dan kembali melanjutkan tugas sekolahnya. Ia harus segera tidur karena besok ia ditugaskan menjadi pemimpin upacara. Tugas sekolahnya pun selesai. Raka bergegas untuk tidur. Belum juga terlelap dalam tidurnya, ia kembali dikejutkan dengan suara aneh itu. Raka pun terbangun kembali. Ayah, ibu, ucap Raka memanggil ayah dan ibunya. Tapi tak ada jawaban. Raka kembali menarik selimut dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, saat sarapan pagi, ayah, ibu, apa semalam ayah dan ibu melakukan sesuatu? Tanya Raka kepada kedua orang tuanya. Tidak, kau kan tahu ayah dan ibu semalam tidur dari jam 8, jawab ayahnya sembari mengoleskan selai ke rotinya. Raka mengerutkan keningnya dan berkata dalam hatinya sembari bertanya-tanya, lantas semalam siapa yang menggeser meja? Tanya Raka pada dirinya sendiri. Raka, tanya ibunya. Panggilan ibunya membuat Raka terkejut dan tersadar dari lamunannya. Iya bu, saut Raka terkejut. Kamu melamun ada apa? Tanya ibunya yang sedang menyuapi adik Raka. Tidak bu, tidak apa-apa, jawab Raka kembali. Cepat habiskan sarapanmu, kau kan harus cepat berangkat sekolah, suruh ibunya. Baik bu, jawab Raka segera menghabiskan sarapannya. Raka masih terheran-heran dan penasaran tentang suara yang ia dengar tadi malam. Sebelumnya tidak pernah ada hal aneh ketika ia dan keluarganya baru menempati rumah itu seminggu yang lalu. Ayah Raka membeli rumah itu dari temannya dan baru 1 minggu menempatinya. Raka pun berangkat ke sekolah. Pada malam harinya lagi, seperti biasa Raka sibuk dengan laptopnya mengerjakan tugas sekolah. Maklum akhir-akhir ini ia banyak tugas karena sebentar lagi ia akan menghadapi ujian nasional. Siswa kelas 3 SMA ini kembali mendengar suara aneh, malahan suara aneh kali ini diiringi dengan suara tangisan seorang perempuan dan suara gelas pecah. Hi, 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 hi. Suara tangisan itu semakin terdengar jelas, membuat rasa penasaran Raka meningkat. Raka bukan tipe orang pemberani, tapi karena rasa penasarannya, ia beranikan diri untuk mencari dari mana suara tangisan itu berasal. Raka pun perlahan-lahan mulai melangkahkan kaki dan membuka pintu kamarnya menuju ke tengah rumah. Halo, siapa itu? Raka bertanya-tanya. Raka terus berjalan mengelilingi hampir ke seluruh sudut rumahnya sampai di ruang makan ia melihat sesosok wanita sedang duduk kepalanya menunduk. Ibu? Apakah itu ibu? Kenapa menangis? Apakah ayah memarahi ibu? Tanya Raka pada sosok wanita yang Raka anggap ibunya, bu. Raka memegang pundak wanita itu. Alangkah terkejutnya Raka ketika wanita itu menengok ke arahnya. Mukanya tak karuan berlumuran darah dan bola matanya putih semua. Haha, hantu? Tolong, teriak Raka ketakutan sembari berlari meninggalkan ruang makan ayah dan ibu. Raka terbangun dari tidur saat mendengar anak sulungnya meminta tolong dan seketika mereka berlari keluar kamar. Ada apa nak? Tanya ayah pada Raka yang ketakutan dan mukanya pucat. Istighfar nak, tarik nafas, kata ayah menenangkan anak. Astagfirullahaladzim, kata Raka. Nafasnya turun naik tak karuan dan badannya gemetar. Ayah Raka belum mau bertanya pada anaknya apa yang terjadi. Ayah ingin Raka tenang terlebih dahulu. Baru ia akan bertanya pada Raka apa yang sebenarnya yang dialami Raka. Raka terus beristighfar dan menarik nafas dalam-dalam dan lama-kelamaan ia bisa lebih tenang. Ada apa dengan dirimu nak? Kenapa kamu berteriak dan berlarian? Tanya ayah pada Raka. Astagfirullah, wanita itu pah, jawab Raka yang masih gemetar. Wanita apa nak? Jawab dengan benar. Pinta ayah pada Raka. Wanita berambut panjang, mukanya yang tak karuan, dan bola matanya putih semua. Aku melihatnya ya sangat menyeramkan. Perjelas Raka, di mana kamu melihatnya nak? Tanya ayah lagi. Di ruang makan ya, jawabnya. Ayah Raka pun menuju ruang makan untuk memastikan yang dilihat anaknya, namun tak ada apa-apa di ruang makan. Tak ada apa-apa nak, kata ayah pada Raka. Sudah, mungkin kau salah lihat, kembali ke kamarmu gak akan ada apa-apa. Berdoalah dulu sebelum tidur, suruh ayahnya. Raka pun kembali ke kamarnya dan mulai menarik selimut untuk tidur.
Hari demi hari kejadian itu terus terulang, sehingga keluarga Raka tidak merasa nyaman tinggal di rumah baru itu, dan bukan hanya Raka yang menjadi korban teror arwah penasaran itu, bahkan adiknya sering menangis setiap malam, dan ayah dan ibunya pun menjadi korban teror arwah penasaran itu, yang konon katanya arwah penasaran, sesosok wanita itu dulunya adalah pemilik rumah itu yang pertama, dan meninggal karena bunuh diri, sebab mengetahui suaminya selingkuh. Ayah Raka pun menjual kembali rumah itu dan pindah rumah kembali agar mereka tak diteror lagi oleh arwah perempuan yang penasaran itu dan memperoleh kehidupan yang tenang tanpa harus selalu merasa takut.